Saya tidak pernah menyangka bahwa di usia 65 tahun, saya harus berdiri di kantor polisi membawa bukti penipuan, yang pelakunya adalah orang yang saya anggap darah daging. Puluhan tahun saya hidup lurus, hati-hati, tidak pernah berurusan dengan utang apalagi pengadilan. Saya pikir masa tua saya akan tenang, menanam bunga, minum teh, dan menonton cucu bermain. Tapi hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Suatu hari, saya mulai curiga. Ada hal-hal aneh dalam rekening saya. Notifikasi pinjaman yang tidak pernah saya ajukan. Dokumen-dokumen yang tidak pernah saya tanda tangani. Dan perlahan, saya menyadari identitas saya telah dicuri. Rekening saya telah disalahgunakan. Dan yang paling menyakitkan, semua itu dilakukan oleh orang yang paling saya percaya. Cerita ini bukan hanya tentang uang. Ini tentang kepercayaan yang dirusak. Tentang seorang wanita tua yang dipaksa melawan, bukan hanya sistem, tapi juga keluarganya sendiri. Jika kamu pikir hal ini tidak akan pernah terjadi padamu, maka aku mohon, dengarkan cerita ini sampai akhir. Karena bisa jadi, yang aku alami hari ini akan terjadi pada orang tuamu, atau bahkan pada dirimu sendiri, suatu saat nanti. Selamat datang di channel Ayah Usia Tua. Tekan subscribe dan like untuk mendukung kami berbagi tips hidup sehat dan bahagia di usia lanjut. Saya bernama Bu Halimah, seorang pensiunan guru SMP negeri. Selama lebih dari 3 dekade, saya mendidik murid-murid dengan sepenuh hati. Hidup saya memang tidak mewah, tapi selalu jujur dan bersih. Suami saya sudah wafat sejak lama dan saya tidak memiliki anak. Satu-satunya keluarga dekat saya adalah Hilmi, anak dari kakak laki-laki saya. Saya sendiri yang membesarkannya sejak kecil. Selama ini saya pikir, saya termasuk orang tua yang masih cukup beruntung. Namun semuanya berubah sejak 3 bulan lalu, saat saya mulai menyadari bahwa uang pensiun saya menyusut tanpa alasan. Sore itu, saya melangkah masuk ke warung teh langganan. Begitu masuk, saya langsung melihat Bu Rahma melambaikan tangan dari pojok dekat jendela. Wajahnya terlihat khawatir. Di tangannya, secangkir teh pahit yang sudah dingin. Saya berjalan mendekat dan duduk di depannya. Baru saja saya meletakkan tas, sudut bibir saya gemetar tanpa sadar. Bu Halimah, kenapa wajahmu pucat sekali? Tekanan darah naik lagi ya? Tanya Bu Rahma pelan. Saya menggeleng, suara saya serak. Rahma, sepertinya uang pensiun saya dicuri orang. Sudah 3 bulan berturut-turut. Mata Bu Rahma membesar. Cangkir di tangannya diletakkan di meja dengan suara keras. Apa? Coba ceritakan dari awal. Saya pun menceritakan apa yang terjadi pagi tadi di bank. Awalnya, para pegawai bank melayani saya dengan sopan. Tapi begitu mereka melihat data transaksi, sikap mereka berubah. Pandangan mereka terasa dingin dan menjauh. Mereka menyerahkan saya selembar rincian transaksi. Di dalamnya tercatat berbagai pengeluaran dan transfer ke platform yang bahkan namanya saja belum pernah saya dengar. Jumlahnya pun tidak kecil. Saya tanya, itu transaksi apa? Mereka hanya menjawab dengan dingin. Semua transaksi ini menggunakan verifikasi PIN dan konfirmasi SMS. Kalau ibu curiga ada penyalahgunaan, silakan lapor polisi. Saya memang langsung melapor, tapi polisi juga tak begitu antusias. Sekarang kasus penipuan kayak begini memang banyak, Bu, kata petugas muda sambil terus menulis tanpa melihat saya. Apa ibu pernah klik link aneh? Atau mengunduh aplikasi tidak dikenal? Saya mendengarnya sambil menahan marah. Saya tidak pernah merasa melakukan itu. Tapi justru sekarang, saya dibebani tanggung jawab atas utang miliaran yang bukan saya yang buat. Seharian ini saya hanya pakai aplikasi pesan untuk ngobrol dengan teman. Saya bahkan jarang menyimpan foto, apalagi klik tautan aneh. Bu Rahma diam memandang saya, bibirnya mengerucut pelan. Wajahnya makin lama makin tegang. Bu Halimah, kamu curiga nggak kalau pelakunya justru orang dekat? Bukankah keponakanmu si Hilmi itu belakangan sering datang ke rumah? Saya tidak langsung menjawab. Tatapan saya tanpa sadar melirik ke sudut ruangan. Dia juga melihat saya. Hilmi, keponakan saya, duduk di sudut warung dekat dinding. Kepalanya tertunduk pura-pura sibuk dengan kopi di tangannya. Tapi saya tahu pasti, barusan dia terus memperhatikan kami. Bu Rahma mengikuti arah pandangan saya, lalu berbisik. Itu kan Hilmi? Ngapain dia di sini? Saya menarik napas panjang, suara saya mengecil. Rahma, aku merasa ada orang di sekelilingku yang menjebakku, tapi aku benar-benar tidak tahu siapa. Dan aku sudah tidak tahu harus percaya siapa lagi. Bu Rahma menatap saya lama, kemudian berkata pelan, kamu dari awal sudah curiga sama Hilmi ya? Saya tidak menjawab. Hanya mendorong cangkir teh ke arahnya dengan kedua tangan yang terlihat gemetar. Minggu lalu dia ke rumah, saya mulai, katanya mau bantu periksa keuangan.
Dia bilang PIN ATM-ku terlalu gampang ditebak, bisa berbahaya. Sambil bicara, tangannya bergerak ke arah meja belajarku. Rahma, kamu tahu apa yang ada di sana? Dia menggelengku dan buku tabungan lamaku. Saya menutup mata sesaat. Waktu itu saya masih sempat bercanda, menertawakannya terlalu hati-hati. Tapi sekarang saya berpikir, mungkin sayalah yang terlalu naif. Rahma menggenggam tangan saya. Hangat. Kamu tinggal sendiri, nggak punya anak. Dia satu-satunya keluarga dekat. Kalau bukan dia yang kamu percaya, lalu siapa lagi? Saya hanya bisa tersenyum pahit. Justru karena itu aku semakin takut. Saya merasa perih di dada. Seperti ada lubang menganga setiap kali membayangkan kemungkinan dia mengkhianati saya. Rahma hanya menepuk punggung tangan saya pelan. Saat kami terdiam, saya melihat dari ujung mata. Hilmi tiba-tiba berdiri, pura-pura menerima telepon dan terburu-buru keluar dari warung. Saya ingin mengejarnya, menanyakan langsung. Tapi kaki saya seperti melekat ke lantai, tak bisa bergerak. Kamu nggak boleh pulang malam ini, kata Rahma pelan. Saya menoleh, heran. Kamu belum tahu siapa sebenarnya yang menjebakmu, jangan ambil risiko. Dia ragu sejenak lalu berkata, tidur di rumahku saja malam ini, kamar tamuku masih kosong. Saya menggeleng. Nggak enak, nanti kamu juga ikut terseret masalahku. Jangan bicara bodoh, matanya memerah. Kita sudah berteman 40 tahun, Bu Halimah. Aku tahu persis kamu membesarkan Hilmi sejak kecil. Sekarang kamu kesusahan, masa aku tegak diam saja? Saya tercekat, hanya bisa berbisik. Terima kasih. Rahma membereskan cangkir dan berdiri. Ayo, ikut aku dulu ke rumah. Di jalan kamu bisa ceritakan semuanya. Aku ingin tahu apa saja yang terjadi 3 bulan ini. Saya mengangguk, mengambil tas dan melangkah keluar dari warung. Matahari masih bersinar, langit cerah. Tapi hati saya terasa lebih gelap dari sebelumnya. Di seberang jalan warung, Hilmi masih berdiri membelakangi kami, bicara cepat di telepon. Wajahnya gelisah, sorot matanya mencurigakan. Saat kami berjalan melewatinya, dia sempat melirik. Tatapan kami bertemu sepersekian detik. Dia langsung memalingkan wajah dan pergi dengan langkah tergesa. Saya tidak memanggilnya. Saya hanya menatap punggungnya hingga dia menghilang di tikungan jalan. Sebuah kata terlintas di benak saya. Orang asing yang paling dekat. Mungkin yang paling menakutkan bukan orang asing, tapi justru orang yang selama ini kamu pikir tak akan pernah mengkhianatimu. Malam itu, di kamar tamu rumah Rahma, saya berdiri di depan cermin. Setelah mencuci muka, saya melihat wajah saya yang bengkak, mata sayu, dan garis-garis kerutan yang menua. Seperti guratan tahun-tahun yang penuh ujian. Seperti pengingat bahwa sepanjang hidup ini, saya sudah terlalu banyak mempercayai orang yang salah. Saya tak pernah menyangka akan mencurigai Hilmi. Dia adalah anak yang saya besarkan sendiri sejak bayi. Saya membuka tas kulit tua dari lemari dan menarik sebuah buku doa usang dari sela-sela lipatannya. Sampul merah tua itu sudah memudar menjadi putih pucat di pinggirannya, sedikit terkelupas. Di halaman pertama, ada foto Hilmi saat usia 4 tahun, duduk di pangkuan saya dengan wajah polos dan manja. Saat itu dia paling suka memanggil saya bibi ibu. Saya masih ingat jelas, waktu pertama kali dia datang ke rumah saya, dia hanya duduk di pojok tembok, diam saja dengan mata berkaca-kaca, tanpa sepatah kata pun. Ayahnya, kakak saya mengalami kecelakaan lalu lintas. Setelah koma selama berbulan-bulan, akhirnya beliau wafat. Tak lama kemudian, ibunya menikah lagi. Saya takut Hilmi akan terlantar jika ikut ibunya. Maka saya membawanya tinggal bersama saya, pindah alamat keluarga ke rumah saya. Sejak hari itu, saya menganggapnya seperti anak kandung sendiri. Setiap pagi saya menyiapkan bekal untuknya. Malam hari, saya ajari dia mengerjakan PR. Sementara anak-anak lain ikut bimbingan belajar, saya ajak Hilmi untuk duduk menyimak kelas tambahan di sekolah tempat saya mengajar. Saya tidak pernah ingin punya anak kandung. Karena saya merasa mengurus Hilmi saja sudah cukup untuk memenuhi hati saya. Sibuk, penuh kasih sayang, dan penuh makna. Pernah suatu tahun saya sakit dan dirawat di rumah sakit. Dia tidur semalaman di kursi sebelah ranjang saya, memeluk selimut kecil. Bahkan saat mengantuk pun dia tidak mau pulang. Waktu saya terbangun, dia masih duduk di sana. Menggenggam sekotak susu kedelai hangat. Tangan kecilnya memerah karena kedinginan. Bibi, jangan meninggal ya. Kalau Bibi mati, aku nggak punya siapa-siapa lagi. Saat itu hati saya hancur. Tak pernah saya bayangkan puluhan tahun kemudian yang paling menyakiti saya adalah anak kecil dalam kenangan itu. Setelah masuk universitas, Hilmi berubah. Telepon makin jarang. Pulang ke rumah pun sekadarnya.
Pernah suatu liburan semester, dia bilang sibuk magang di kantor. Tapi saya lihat di Facebook, dia liburan ke pantai bersama teman-temannya. Ada foto mereka bersama, tersenyum lebar. Saya tidak marah. Saya hanya berdiri di dapur, mengupas apel sambil diam-diam menangis. Saya pikir mungkin memang begitulah anak muda. Mereka akan punya dunia sendiri. Dia mulai memakai jas berdasi. Bicaranya pelan-pelan seperti pembawa acara. Dia bahkan mengejek saya. Katanya saya masih pakai HP model lama, seperti ibu-ibu dari kantor pos zaman dulu. Saya tidak peduli. Saya hanya ingin dia bahagia. Saya tidak ingin dia tertipu atau kesulitan. Beberapa tahun terakhir, dia sering ganti pekerjaan. Katanya dunia finansial itu kompetitif. Setiap kali saya menerima THR atau bonus akhir tahun, saya selalu transfer sebagian ke rekeningnya, bilang sebagai dukungan untuk investasinya. Dia tidak menolak, bahkan tidak mengucap terima kasih. Seperti itu sudah kewajiban saya. Tapi, setahun terakhir ini, dia tiba-tiba berubah jadi anak yang sangat perhatian. Setiap datang, bawa buah. Selalu tanya, Bibik butuh TV baru nggak? Atau ganti HP aja, biar gampang video call. Dia juga dengan sangat peduli, mengingatkan saya bahwa PIN saya terlalu sederhana dan menawarkan untuk membantu mengatur ulang sistem keamanan. Saya senang sekali waktu itu. Bu Rahma bahkan sempat bilang, wah anak ini akhirnya sadar juga. Udah ngerti cara sayang sama orang tua. Tapi sekarang, kalau saya pikir kembali, itu bukan perhatian. Itu adalah rencana. Malam itu, dia membantu saya menyambungkan wifi ke HP. Bilang mau bantu aktifkan sistem verifikasi 2 langkah. Saya percaya. Sambil tangannya sibuk di HP, dia masih sempat ngobrol santai, cerita soal serial barat yang sedang dia tonton. Saya percaya sepenuhnya. Bahkan saat notifikasi SMS muncul, saya tidak sempat baca. Saya pikir itu hanya info biasa dari sistem. Saya ini terlalu bodoh ya? Saya menghabiskan seluruh hidup untuk membesarkanmu. Tapi kamu justru menggunakan rasa percaya itu untuk membuka benteng terakhir hidup saya. Saya menutup buku doa itu, lalu saya selipkan di bawah bantal. Saat saya rebahan, mata saya menatap langit-langit kosong. Lampu tidur menyala lembut berwarna kuning. Bayangan di sudut tembok seperti bergerak, mengikuti rasa takut di dalam hati saya. Saya pejamkan mata, bukan karena ingin tidur, tapi karena takut untuk berpikir lebih jauh. Sebab jika benar Hilmi menipu saya, maka seluruh kepercayaan dan prinsip hidup saya, apakah semuanya salah? Sabtu sore, Hilmi datang. Begitu masuk rumah, dia langsung ganti sepatu, memakai sepatu kain putih bersih. Di tangannya ada kantong buah, jeruk bali besar. Dia tersenyum lebar. Bibi, kemarin katanya tekanan darah naik ya? Nih, makan buah dulu, biar turun. Saya tersenyum, menerima buah itu dan membawanya ke dapur. Saat balik badan, saya lihat dia sudah duduk di sofa ruang tamu. Tangannya memegang HP saya. Bibi, password lain masih tanggal ulang tahunmu ya? Katanya sambil melirik saya. Saya terdiam sesaat. Loh, kok tahu? Dia mengangkat kepala, matanya berbinar. Wah, itu terlalu gampang, Bibik. Bahaya banget loh. Kalau sampai ada orang bisa nebak password kamu, habis sudah semuanya, kata Hilmi. Nadanya ringan seperti bercanda. Biar aku bantu ganti dengan kombinasi yang lebih aman ya. Sekarang aku lagi pelajari sistem perlindungan penipuan. Banyak banget orang tua yang kehilangan uang gara-gara password mereka terlalu gampang. Hati saya melembut, dan saya pun merasa dia ada benarnya. Oh, iya ya. Kalau memang harus ganti, ya ganti saja. Aku juga udah nggak ngerti sama sistem-sistem ribet begitu. Hilmi berdiri, berjalan ke arah saya dengan senyum, lalu mengambil ponsel saya. Ayo, aku ajarin pelan-pelan. Saya pun mengikuti instruksinya satu persatu, tanpa berpikir panjang. Dia mengetik password baru, lalu berkata, kita pasang juga fitur verifikasi keamanan ya. Bibi bacain aja kode SMS yang muncul tadi. Saya buru-buru mengambil kacamata baca, membaca kode angka yang muncul di layar. Udah Bibik, selesai. Katanya sambil mengembalikan HP saya dengan gerakan luwes, seolah saya adalah kliennya. Tapi ketika dia berdiri, dia sempat mengernyitkan dahi. Kok kayaknya tadi settingnya gagal ya? Nggak apa-apa deh, minggu depan aku balik lagi buat benerin. Saya tidak curiga apa-apa, hanya merasa dia hari ini bicara lancar sekali. Tak seperti biasanya yang cepat bosan dan langsung nonton TV setelah bicara 3 kalimat. Malamnya, saya tak bisa tidur. Hampir jam 11 malam, bel pintu berbunyi. Saya sempat bingung, lalu baru ingat, Syekh Mirwan bilang sore tadi bahwa dia mau mampir antar sesuatu. Saya mengenakan jaket, lalu membuka pintu. Dia berdiri di luar, membawa sekotak buah naga dan sekantong teh madu jeruk bali. Senyumnya seperti biasa. Bu Halimah, sekarang cuaca sudah mulai dingin. Jangan lupa jaga kesehatannya.
Saya mengundangnya masuk. Seperti sebelumnya, dia langsung duduk di sofa, tanpa sungkan. Bukan karena tidak sopan, tapi terlalu akrab. Saat saya membuat teh, dia mulai bicara cepat dan berubah topik tiba-tiba. Bu Halimah, saya ada teman yang baru bikin platform investasi. Lumayan bagus hasilnya. Ibu kan tinggal sendiri, uang ditaruh di bank malah habis dimakan inflasi. Mending diputar biar tumbuh. Saya tersenyum tanpa menjawab. Tapi dalam hati saya mulai waspada. Lalu dia melirik tumpukan dokumen di meja saya dan bergumam. Ibu tahu nggak? Sekarang ada platform yang bisa atur auto debit secara otomatis. Praktis dan aman. Nanti kalau ibu mau, saya bantu pasang. Di komunitas kami banyak ibu-ibu yang sudah saya bantu. Mereka bilang sangat membantu. Saya mencoba bersikap santai. Saya ini orang tua, udah gaptek, takut malah salah pencet. Syekh Mirwan tidak memaksa. Setelah mengobrol 10 menit, dia pun berpamitan. Saat saya mengantarnya ke pintu, dia sempat menoleh dan berkata, benar loh, kita nggak boleh sampai jadi lansia yang jadi korban penipuan. Saya terdiam. Kalimat itu sama persis dengan yang Hilmi katakan siang tadi. Malam itu saya tidak bisa tidur. Pagi harinya, saya menelepon layanan nasabah bank, ingin memastikan apakah kemarin ada perubahan sistem verifikasi. Petugas bank berkata, betul Bu, kemarin pukul 16.30 ada penggantian nomor HP untuk verifikasi dan sudah disetujui lewat kode SMS. Waktu itu, tepat setelah Syekh Mirwan meninggalkan rumah saya. Kepala saya mulai berat. Satu adegan terlintas di kepala. Tadi malam saat saya ke dapur, Syekh Mirwan duduk sendiri di ruang tamu. HP saya tergeletak di meja. Saya langsung membuka laci, mengambil ponsel lama saya. Saya cek riwayat SMS. Benar saja, ada satu pesan verifikasi yang belum pernah saya lihat. Terkirim kemarin pukul 16.37. Saya membuka kembali tumpukan dokumen rekening. Pada mutasi bulan ini, tiba-tiba muncul transaksi aneh. Penjadwalan transfer otomatis 30.000 setiap minggu. Saya tidak pernah merasa mengatur transaksi seperti itu. Saya memandangi baris tulisan itu. Hati saya terasa seperti ditekan oleh batu besar. Saya tidak menangis. Saya tidak menelepon siapapun. Saya tidak memarahi siapa-siapa. Saya hanya berdiri perlahan. Langkah demi langkah, saya masuk ke kamar. Saya mengambil KTP, buku tabungan, cincin pernikahan mendiang suami, beberapa kwitansi asuransi kecil, lalu memasukkannya semua ke dalam sebuah amplop. Saya menyimpan semua dokumen itu di bagian paling bawah lemari, lalu mengunci pintu kamar. Duduk di tepi ranjang, saya menatap jendela dan berbicara sendiri dalam hati. Kalian semua, terlalu akrab. Akrab sampai terasa seperti bagian dari diriku sendiri. Saat saya mengambil alat perekam suara dari laci, tangan saya gemetar. Itu alat lama, biasa saya pakai saat rapat guru atau seminar di sekolah belasan tahun lalu. Tak pernah saya bayangkan, suatu hari nanti, benda ini digunakan untuk menghadapi keluarga dan tetangga saya sendiri. Saya bersihkan perlahan, lalu coba merekam sebentar. Suaranya masih cukup jelas. Saya lalu menyelipkan alat itu ke dalam kursi sofa bagian belakang, di sisi yang ada sambungan resleting kecil. Setelah itu, saya tutupi dengan bantal duduk. Saya sudah memutuskan, tak akan lagi bertanya langsung. Tak akan mencurigai secara terang-terangan. Sekarang saya hanya ingin mendengar. Lihat bagaimana mereka bicara, bagaimana mereka bertindak. Sore harinya, Syekh Mirwan datang lagi, membawa sekantong kacang-kacangan sehat yang katanya ditukar dengan poin dari aplikasi. Bu Halimah, ini bagus untuk pembuluh darah. Kita ini makin tua, harus makin rajin merawat kesehatan. Saya mengangguk, senyum tipis sambil membuat teh. Mata saya melirik ke ponsel miliknya yang ia letakkan di atas meja. Tiba-tiba muncul notifikasi di layarnya. Pesan lain muncul sebentar. Transfer dibagi 2 kali, besok sebelum selesai. Dengan cepat dia membalik ponsel dan tertawa kecil. Sekarang penipuan makin banyak, Bu. Teman saya juga suruh saya ganti password. Hehe, hati-hati aja pokoknya. Begitu dia pulang, saya segera menekan tombol di alat perekam. Lalu saya pindahkan file ke laptop lama saya. Saya dengarkan satu persatu. Benar saja. Ada beberapa bagian samar, tapi jelas ia menyebut soal transfer belum tuntas, dan seseorang belum sadar sepenuhnya. Malam itu saya tak bisa tidur. Saya gelisah, bolak-balik di tempat tidur. Akhirnya saya turun ke dapur untuk ambil air. Saat melewati balkon, saya mendengar suara dari bawah rumah. Saya merunduk, mengintip dari balik tirai. Syekh Mirwan sedang berdiri di dekat pot bunga memegang ponsel. Dia bicara dengan suara pelan, tapi terdengar jelas menggunakan bahasa daerah. Logat Minang bercampur Melayu. Dia bicara cepat,
Tapi saya menangkap beberapa kalimat. Dia sebentar lagi nggak bakal ngerti apa-apa lagi. Uangnya udah hampir masuk semua, nomornya udah ganti. Dia nggak tahu kalau dia utang berapa. Jantung saya berhenti sejenak. Saya meraih ponsel dan mengarahkannya ke kaca, mulai merekam video. Meskipun ada kawat jendela dan tirai tipis, saya tak mungkin salah lihat. Tinggi badannya, posisi berdiri, wajah dari samping, itu memang dia. Pagi harinya saya pergi menemui Bu Rahma. Begitu membuka pintu, dia langsung kaget melihat wajah saya. Ya Allah, kamu nggak tidur semalaman ya? Wajahmu pucat banget. Saya tidak langsung jawab. Saya hanya mengeluarkan alat rekaman dan buku catatan, meletakkannya di atas meja makannya. Saya merasa mereka berdua sedang melakukan sesuatu di belakang saya. Dan hal itu bisa menghancurkan hidup saya. Suara saya serak, lemah. Bu Rahma diam lama. Tiba-tiba, dia seperti teringat sesuatu. Aku baru ingat sesuatu. Minggu lalu, di kantor kami, si Wulan cerita. Dia mengambil selembar kertas dari laci. Katanya ada seorang ibu-ibu datang ke kantor cabang BPJS minta ganti nama rekening pensiun. Katanya itu kamu. Bawa buku tabungan dan surat kuasa. Tapi aku pas itu juga ke sana ambil berkas. Dari jauh, aku lihat kok kayak bukan kamu. Wulan juga bilang logatnya aneh. Dia langsung bilang data belum lengkap dan menyuruh pulang. Saya terpaku. Tangan saya berkeringat. Gelas kertas yang saya pegang sampai penyok karena terlalu kuat menggenggam. Kalian lapor polisi nggak? Enggak. Wulan pikir itu mungkin salah orang aja. Saya tak bergerak, tapi ada rasa dingin menyebar dari tulang ke seluruh tubuh. Sore harinya, saya pergi sendirian ke perpustakaan umum kota. Saya duduk seperti mahasiswa di bagian literatur hukum. Saya mencari tentang penyalahgunaan identitas, penipuan oleh kerabat, stempel elektronik, dan surat kuasa palsu. Saya catat semua kata kunci itu ke dalam buku kecil saya. Saya menulis pelan, tapi tak satu pun huruf yang saya lewatkan. Anak SMA di meja sebelah sampai melirik 2 kali. Petugas perpustakaan bahkan sempat menyapa, tapi saya hanya tersenyum tipis. Saya sadar, saya bukan lagi wanita pensiunan yang rapuh. Saya adalah seorang guru yang siap menghadapi murid yang paling mengecewakan dalam hidupnya. Dan kali ini, bukan di kelas. Anak-anak di meja sebelah mulai melirik ke arahku lebih dari sekali. Aku tahu, mereka pasti berpikir apa yang dilakukan nenek-nenek ini membaca soal penipuan dan hukum. Tapi aku tidak peduli. Aku harus tahu. Aku bukan polisi, bukan ahli hukum, bukan orang yang ucapannya langsung dipercaya. Tapi aku ingin tahu apa sebenarnya yang mereka curi dariku. Apakah cuma uang? Atau lebih dari itu? Kepercayaanku yang dibangun seumur hidup. Tanganku menggigil, tapi aku terus menulis. Sampai halaman terakhir penuh dengan catatan kecil. Di ujung halaman, aku menulis satu kalimat pelan-pelan. Aku tidak boleh mundur. Keesokan paginya, aku membawa semua barang. Buku catatan, alat rekam suara, ponsel lama, dan seluruh bukti cetak. Naik 2 kali angkutan umum sampai ke kantor polisi terdekat. Kakiku sedikit lemas saat berdiri di depan meja pelaporan. Tapi aku memaksa diriku tidak duduk, jangan terlihat lemah. Aku membersihkan tenggorokan, lalu meletakkan alat rekaman di atas meja. Saya mau melapor, saya curiga identitas saya telah disalahgunakan, dan ini sudah menyebabkan kerugian finansial. Petugas muda di balik meja, memakai kacamata, terdiam sejenak. Mungkin tak menyangka ada ibu tua yang bicara setegas itu. Senyumnya yang tadinya kaku mulai pudar. Maaf Bu, bisa dijelaskan lebih rinci? Seperti apa bentuk penyalahgunaannya? Aku mengeluarkan semua bukti yang kususun semalam. Rekening koran, tangkapan layar, transkrip rekaman, setiap kertas kutandai dengan post-it kecil berwarna-warni. Nomor rekening saya dikaitkan dengan beberapa platform yang tidak saya kenal. Seseorang juga mencoba mengganti akun pensiun saya tanpa izin saya. Aku menatap matanya langsung. Ini bukan kesalahan biasa. Ini direncanakan. Dia mulai serius. Setelah melihat dokumen, dia memanggil seorang petugas senior, berpakaian sipil, mengenakan jam tangan besar. Petugas itu membaca beberapa halaman tanpa berkata-kata. Lalu dia menatapku dan bertanya dengan suara tenang tapi mantap. Bu Halimah, Anda bawa KTP? Aku mengangguk, lalu menyerahkannya. Setelah membandingkan data, dia berkata, dokumen yang Anda bawa ini sangat lengkap. Dari pengalaman kami, ini masuk ranah pidana, penipuan dan pemalsuan dokumen. Aku menelan ludah. Kalian bisa lacak? Aku takut mereka bukan cuma satu orang. Petugas yang bernama Pak Doni mengangguk. Suara dan sikapnya berubah resmi. Kami akan menyerahkan ini ke unit siber. Juga akan ajukan permintaan pembekuan semua rekening utama dan akun turunan yang mencurigakan.
Langkah ibu hari ini benar sekali. Bukti tersusun rapi. Kami juga akan koordinasi dengan pihak bank untuk menelusuri jejak transaksi. Saat dia menyebut akan dilaporkan secara resmi, jariku yang menegang perlahan melemas. Keluar dari kantor polisi, aku berdiri di bawah matahari pagi, pundakku terasa lebih ringan. Aku berjalan ke halte bus, hendak duduk, tiba-tiba terdengar suara. Bu Halimah? Aku menoleh. Seorang perempuan muda berpakaian rapi dengan jas formal, memegang payung hitam. Senyumnya akrab namun jauh. Butuh 1 detik untuk mengenali wajahnya. Kamu? Hanisa? Dia tersenyum, berjalan mendekat. Iya Bu, saya Hanisa. Guru saya di SMP dulu. Ibu sendirian ke sini? Wajah ibu pucat sekali, kenapa? Aku belum sempat menjawab, tapi mataku sudah terasa panas. Aku menceritakan semuanya, singkat tapi suara bergetar. Setelah mendengarkan, alisnya mengerut. Bu, siapa yang dampingi ibu sekarang? Ada pengacara. Aku menggeleng pelan. Dia menghela napas dan mengajak aku duduk. Ibu masih ingatkan, saya kuliah hukum dulu, sekarang saya kerja di kantor hukum Amanah and Rekan. Kalau ibu bersedia, biar saya bantu. Aku hampir tak percaya. Kamu benar-benar mau? Dia tertawa kecil. Ibu dulu rela begadang bantu saya persiapan SNMPTN. Masa saya nggak bantu ibu sekarang? Dia membuka laptop dari tasnya. Langsung mulai menyusun dokumen-dokumenku, memasukkan data, dan membuat daftar kemungkinan pasal hukum. Dari yang saya lihat sekarang, minimal mereka sudah melanggar 3 hal. Penipuan, pemalsuan dokumen, dan penyalahgunaan data pribadi. Sambil menyusun daftar bukti, Hanisa menatapku dan berkata, kita mulai dari dokumen bank dulu, Bu. Kita ajukan pembekuan akun dan KTP harus segera diperbarui. Kalau bisa, ajukan juga perubahan nomor KTP biar tidak bisa dipakai lagi seenaknya. Dia berhenti sejenak, lalu berkata dengan suara yang tegas, kita mulai hari ini. Kita lawan. Tapi ibu tidak sendirian. Sore itu untuk pertama kalinya, aku merasa aku tidak sendiri lagi. Kami masuk ke kantor hukumnya. Hanisa menyiapkan berkas, aku menandatangani surat kuasa. Saat tiba di kolom pihak yang dilaporkan, tanganku sempat bergetar. Tapi perlahan-lahan, satu demi satu huruf kutulis, Hilmi dan Mirwan. Begitu pulpenku berhenti, aku mendengar napasku sendiri, seperti ada beban berat yang akhirnya bisa kulepaskan dari dadaku. Aku berdiri, menatap Hanisa. Aku siap. 3 hari kemudian, kami menerima tumpukan besar catatan transaksi dari bank. Hanisa meletakkannya di depanku, rapi seperti laporan medis. Dia menatapku, suaranya datar dan tenang seperti dokter yang hendak menyampaikan hasil diagnosis. Bu Halimah, ini adalah semua aktivitas finansial atas nama ibu dalam 6 bulan terakhir, termasuk transfer, pinjaman, dan jaminan. Aku mengira paling banyak cuma hilang puluhan juta rupiah, paling buruk ya ratusan juta. Tapi Hanisa menatapku. Total utang ibu saat ini adalah 4,9 miliar rupiah. Aku terdiaget, tapi seperti otakku berhenti sejenak. Apa tadi kamu bilang? Aku bertanya ulang, nyaris tanpa sadar. Saya cuma pensiun 5 juta sebulan? Mana mungkin? Hanisa membuka berkas demi berkas. Transaksi demi transaksi, semuanya atas nama Bu Halimah. Ini adalah pembukaan akun pada platform investasi luar negeri. Nama, nomor KTP, alamat, semuanya tercatat atas nama ibu. Lalu ada transfer dana jaminan sebesar 320 juta, lalu disusul pengajuan batas kredit hingga 600 juta rupiah. Tertulis juga, penjamin adalah Bu Halimah dengan tanda tangan lengkap. Mataku berkaca. Semua tampak seperti hidup orang lain. Alamatnya duniaku, namanya namaku. Tapi aku tak pernah merasa menandatangani semua itu. Akhirnya aku berkata dengan suara nyaris tak terdengar. Tanda tangan ini mirip tapi bukan saya. Hanisah mengamati. Kemungkinan besar mereka gunakan template tanda tangan elektronik berdasarkan contoh dari pengiriman paket, pembukaan rekening, atau dokumen sebelumnya. Kalau mereka punya KTP, fotokopi buku tabungan, dan kode verifikasi dari SMS, semua proses bisa dijalankan secara online tanpa sepengetahuan kita. Aku mengangguk, tapi otakku seperti tidak ikut bekerja. Mataku terus terpaku pada deretan kata-kata. Transfer otomatis, pengajuan kredit tahap 2, penjamin menyatakan hubungan keluarga. Hanisah membalik halaman dan menunjuk salah satu entry. Ini bagian paling penting. Ada satu pengajuan pinjaman dengan catatan, ditandatangani langsung oleh penjamin yang mengaku sebagai bibi dari peminjam. Kepalaku langsung terbayang, wajah Mirwan dengan senyum sopannya, dan Hilmi yang duduk santai di pojok kafe, menatapku tanpa rasa bersalah. Tanganku gemetar, berkas itu jatuh ke meja. Mereka jadikan hidupku sebagai alat. Tubuhku, namaku, semua cuma jadi topeng untuk ambil uang. Aku menangis.
Bukan karena malu, tapi karena putus asa. Seperti terjebak di lumpur, dan makin aku bergerak, makin tenggelam. Hanisa, aku nggak ngerti soal platform, jaminan, kredit. Aku cuma pensiunan, aku cuma mau hidup tenang di masa tua. Tangisku makin keras, seolah dadaku berlubang dan tak bisa bernapas. Hanisa menyerahkan tisu, lalu menggenggam tanganku erat. Bu, ini Hanisa ibu. Aku menggeleng. Ini salahku. Salahku karena terlalu percaya. Aku percaya pada keluarga. Aku tidak curiga pada siapapun. Aku anggap Hilmi seperti anak sendiri. Itu bukan salah ibu, kata Hanisa dengan nada yang lebih tegas. Mereka memanfaatkan kepercayaan dan kebaikan ibu. Yang salah adalah mereka yang mengkhianati. Aku menghapus air mata dan memandangi berkas-berkas itu. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, ada rasa dingin menusuk dari dalam dada. Bukan sedih, tapi sadar. Sadar bahwa aku harus bertindak. Aku mau mereka kembalikan semuanya. Ucapku pelan tapi tegas. Bukan hanya uang, tapi juga nama baikku, seluruh hidupku yang sudah mereka injak-injak. Bu Halimah, kata Hanisa sambil membuka map bukti baru. Kami telah menemukan fakta tambahan. Ini bukan hanya soal pinjaman. Hanisa menunjukkan selembar kertas cetak dari situs online. Di sana terpampang foto wajahku, senyuman kaku dari acara pensiunku dulu, dipasang sebagai konsultan keuangan senior wilayah Jawa Tengah. Apa ini? Tanyaku dengan suara tercekat. Mereka menggunakan nama dan wajah ibu untuk meyakinkan calon korban lain. Ibu dijadikan duta oleh platform investasi palsu. Mereka manfaatkan status ibu sebagai pensiunan guru untuk menipu orang lain. Tanganku bergetar. Foto itu jelas-jelas aku. Baju yang kupakai saat acara perpisahan. Senyumku sekarang dipakai untuk menjebak orang lain. Jadi, aku bukan hanya korban. Aku juga dijadikan alat untuk menipu orang lain. Hanisa mengangguk. Itulah kenapa kita harus bergerak cepat. Ini bukan hanya soal utang piutang. Ini sudah menyangkut nama baik dan penyalahgunaan identitas. Aku diam cukup lama, lalu angkat kepala. Aku mau bicara di depan umum. Hanisa menatapku. Kalau mereka bisa memakai wajahku untuk membohongi orang, maka aku juga bisa memakai suaraku untuk membongkar semuanya. Hari itu, kami merekam video pengakuan. Aku duduk di ruang rapat kantor hukum Hanisa, mengenakan sweater abu-abu paling sederhana yang kupunya. Dengan suara tenang tapi tegas, aku menceritakan segalanya. Dari pensiunanku sampai rekening yang disalahgunakan. Dari laporan polisi sampai tanda tangan yang dipalsukan. Termasuk bukti mereka menjadikan aku sebagai duta penipuan. Aku tidak menangis. Aku tidak minta dikasihani. Aku hanya bilang, namaku Halimah, usia 65 tahun. Aku adalah pensiunan guru. Aku hidup sederhana, tapi mereka menjadikanku alat untuk meminjam uang dari banyak pihak. Jika kamu mengalami hal yang mirip, jangan diam. Video itu hanya butuh 1 malam untuk viral. Di grup-grup lansia, di komunitas pengajian, di forum anti penipuan, semua orang menyebarkannya. Ponselku tak berhenti berdering. Ada yang kirim pesan pribadi. Ibu, saya juga mengalami hal yang sama. Ada yang meninggalkan komentar. Saya pikir cuma saya yang ditipu. Aku duduk di kamar tamu rumah Bu Rahma, menatap layar ponsel sambil mencatat satu persatu nama-nama yang mengaku menjadi korban. Aku bukan polisi, tapi aku bisa menulis, bertanya, dan mendengarkan. Setiap pagi pukul 9, aku rapat via telepon dengan Hanisa. Malam harinya, aku mencatat semua perkembangan. Suatu malam saat aku sedang mencuci piring, aku dengar Bu Rahma bicara dengan suaminya di ruang tamu. Halimah sekarang seperti orang yang berbeda, nggak takut lagi, malah lebih tenang dari kita. Aku tak berkata apa-apa. Tapi dalam hati, aku tahu, aku sedang bersiap untuk babak berikutnya. Dan dalam diam, aku sadar, ini belum berakhir. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak merasa sendiri lagi. Sebab hari itu, aku juga menemukan siapa yang benar-benar mengkhianatiku. Setelah menelusuri detail semua rekening dan transaksi, Hanisa menunjukkan nama pengakses utama platform, dan itu adalah Hilmi, keponakanku. Di dokumen-dokumen jaminan dan tanda tangan, tertera juga nama Pak Mirwan, tetanggaku yang setiap malam Jumat mengaji bersamaku. Tanganku gemetar. Mereka bukan hanya menipuku, tapi juga menjadikanku alat menipu orang lain, anak yang kupeluk sejak kecil. Tetangga yang kusebut saudara, ternyata mereka jugalah yang menusukku paling dalam. Pagi itu, aku memberanikan diri mengirim pesan ke Hilmi. Bibi butuh bantuanmu. Ada beberapa akun investasi yang perlu dibatalkan. Kamu bisa bantu besok sore? Tidak sampai 10 menit kemudian, dia membalas. Bisa, Bi. Jam 2 siang aku ke sana. Sekalian Pak Mirwan juga bilang mau bantu cek sistem di laptop Bibi. Mataku menatap pesan itu cukup lama. Tapi tanganku diam-diam memutar satu panggilan lain.
Pak Doni, besok jam 2 siang sudah pasti. Mereka akan datang. Suara tenang dari seberang menjawab, kami akan siap jam 12. Bu Halimah tidak akan sendirian. Malam itu, aku hampir tak bisa tidur. Aku mengisi ulang baterai alat perekam suara, menyalin setiap poin penting dari catatan ke kertas kecil, lalu menempelkannya di sisi lemari, sudut meja kerja, dan pintu kulkas. Bukan untuk mereka, tapi untukku. Agar aku tetap ingat, aku bukan korban. Jam 12.56, bel rumah berbunyi. Aku membuka pintu dan melihat Mirwan berdiri di depan, membawa laptop dan senyuman ramah. Assalamualaikum Bu Halimah, sudah lama nggak ketemu ya? Hilmi menyusul masuk sambil menjinjing tas laptop hitam. Bibi, aku bawa formulir permohonan penggantian KTP dan beberapa file sistem. Sekalian bantuin update browser ya? Aku mengangguk, lalu berjalan ke ruang tamu. Sambil duduk, aku menyalakan alat perekam suara yang kusimpan di sisi sofa. Silakan, kalian tahu apa yang harus dilakukan. Mirwan menyalakan laptop, memasukkan flash disk dan mulai bicara. Kita mulai dari menonaktifkan akun lama, lalu ganti verifikasi SMS, terus daftar email baru ya. Aku sengaja pura-pura tidak paham. Oh, jadi aku harus isi kode verifikasi juga? Iya, santai aja, Bi. Dia mencabut flash disk dan mencolokkannya ke laptop lain. Tadi di laptop pertama ini gagal muncul otorisasi. Aku sengaja salah ketik kode. Salah ya. Maaf, Bibi udah tua, matanya buram. Wajah Mirwan sedikit tegang. Dia langsung mengambil ponsel dari tanganku. Biar aku bantu ya. Kodenya tadi biasanya otomatis masuk ke HP lama Bibi. Lalu dia menoleh ke Hilmi. Setelah ini, kamu tinggal kabarin server ya. Semua udah siap. Kalimat itu baru selesai diucapkan, dan pegangan pintu kamar tiba-tiba bergerak. 2 polisi berpakaian sipil menerobos masuk, 1 dari kamar tidur dan 1 lagi dari dapur. Jangan bergerak, kami dari kepolisian. 1 petugas langsung memborgol tangan kanan Mirwan, sementara yang lain menutup jalan keluar Hilmi. Apa-apaan ini? Mirwan berteriak, mencoba melawan, tapi tangannya sudah terkunci. Hilmi berdiri kaku, wajahnya memucat, suara gemetar. Bibi jebak aku. Aku berdiri perlahan, berjalan mendekat, menatap matanya dalam-dalam. Yang pertama menjebak itu kamu, Hilmi. Di laptop Mirwan, polisi menemukan bukti langsung. PDF tanda tangan palsu, template KTP palsu, banyak dokumen pinjaman, dan tangkapan layar percakapan dengan beberapa perantara. Saudara akan dikenai pasal penipuan berat dan pemalsuan identitas, kata petugas dingin. Mulai sekarang, setiap kata yang kalian ucapkan, siapkan untuk dipertanggungjawabkan. Sebelum dibawa pergi, Mirwan sempat menoleh dan melotot padaku. Perempuan tua sialan. Aku tak menjawab. Aku hanya menutup pintu perlahan. Keheningan menyelimuti ruang tamu. Aku kembali duduk di sofa. Tubuhku rasanya kosong, seluruh tenaga seakan menguap. Lalu mataku tertuju pada 1 kertas kecil di samping bantal. Kertas yang kutulis malam sebelumnya, dengan tulisan kecil yang tak putus. Kamu bukan lemah, kamu hanya belum bangkit. Tulisan di kertas kecil itu masih tertempel di sisi sofa. Jangan takut, kau bukan orang yang harus bersembunyi. Aku mencabutnya perlahan, melipat 2, dan melemparkannya ke tempat sampah. Itulah kali pertama aku melihat Hilmi dengan tangan di borgol. Seragam tahanan itu kusut, sepatunya pun tampak pinjaman. Rambutnya acak-acakan, jauh dari penampilan rapi yang biasa ia jaga. Ia berdiri di balik sekat kaca ruang tahanan, tetap dengan ekspresi tenangnya. Begitu melihatku, matanya sedikit berkedip. Bib, ia buka mulut, mencoba membuka pembicaraan. Aku mengangkat tangan, menyuruhnya diam. Aku hanya tanya satu hal. Suara aku tenang, lebih tenang dari yang aku duga. Kau pernah memindahkan uang dari rekeningku? Ia tersenyum kaku, nyaris tak bisa tersenyum. Bukan aku langsung yang... Itu Mirwan, dia yang minta bantu. Aku tanya lagi, nada suaraku naik sedikit. Kau pernah ambil passwordku? Hilmi terdiam. Polisi yang duduk di samping kami mencatat tanpa mengangkat kepala. Tapi aku tahu setiap kata kami terekam jelas. Aku menatap mata Hilmi. Dalam sekejap, bayangan anak kecil yang duduk di pangkuanku sambil belajar perkalian kembali hadir. Anak kecil yang dulu memanggilku bibi ibu. Tapi bayangan itu hanya bertahan 1 detik. Detik berikutnya, aku melihat seorang pria dewasa yang duduk di pojok warung kopi menghindari tatapanku menyimpan rahasia. Bip! Kau tahu kenapa aku melakukan semua ini? Tanyanya tiba-tiba. Aku tidak menjawab. Aku lulus kuliah 10 tahun lalu. Rumah nggak bisa beli. Kerja pindah-pindah. Waktu bibi masuk rumah sakit, aku bahkan cuma bisa transfer sedikit. Napasnya berat. Aku ngerasa gagal, Bi. Ia menunduk lalu lanjut lagi. Suara semakin emosional. Bibi terlalu baik, terlalu sempurna. Tapi Bibi tahu nggak? Aku nggak mau jadi murid Bibi selamanya. Dada aku sesak, bukan karena marah.
tapi karena satu kehampaan yang tidak bisa dijelaskan. Selama ini aku kira aku memberinya segalanya. Ternyata baginya itu semua adalah beban, hutang yang tak bisa dia lunasi. Aku tidak membalas. Aku hanya mengeluarkan satu dokumen dari MAP. Ini formulir otorisasi bank yang pertama kali kau pakai. Tanda tanganmu jelas. Jumlahnya 70 juta. Aku menatap wajahnya. Itu cuma awal. Gara-gara itu, aku sekarang punya utang lebih dari 1 miliar rupiah. Hilmi menunduk. Kau tidak hanya mengambil uangku. Suara aku melemah. Kau mencuri hati yang tidak pernah sedikit pun meragakanmu. Keheningan menelan ruang tahanan. Aku berdiri perlahan. Air mata jatuh, tapi kali ini tak mengaburkan pandangan. Mulai hari ini, aku bukan lagi bibimu. Matanya terbelalak. Bibi serius? Aku menggeleng. Ini bukan keputusan yang kuambil hari ini. Ini keputusan yang kau buat sejak kau memilih jalan ini. Polisi membuka pintu. Aku melangkah keluar. Sinar matahari menyinari lorong. Udara penuh bau logam dan kertas. Dan saat itulah aku sadar, ada hubungan itu tidak lagi bisa diperbaiki. Bukan retak, tapi abu. Kami bukan hanya ingin uang kami kembali, tapi juga harga diri kami sebagai orang tua. Itulah kalimat yang terucap dari mulutku ketika berdiri di depan pengadilan negeri hari itu. Pengacara muda di sampingku, Hanifah Syahrani, membacakan 3 poin tuntutan yang kami ajukan. 1. Pengakuan bahwa aku tidak pernah secara sukarela menjadi penjamin pinjaman apapun. 2. Penetapan kelalaian pihak bank dan platform yang gagal memverifikasi identitas secara menyeluruh. 3. Pembatalan seluruh kontrak pinjaman dan penghentian proses penagihan. Ini bukan cuma soal uang, ujar Hanifah tegas di depan hakim. Ini pengkhianatan terhadap kepercayaan lansia dalam sistem kita. Saat keluar dari ruang sidang, beberapa wartawan mendekat. Seorang di antaranya bertanya, Bu Halimah, apakah ibu berharap bisa mendapatkan kembali uang ibu? Aku menatap lurus ke kamera dan menjawab pelan, namun tegas. Saya ingin semua kembali. Uang, nama baik, dan harga diri kami sebagai orang tua. Dan saya ingin masyarakat tahu tidak semua orang tua itu bodoh. Hari itu, aku merasa bukan hanya bicara untuk diriku sendiri, tapi juga untuk setiap lansia yang pernah duduk di ruang kelas denganku. Untuk Bu Aminah di warung, atau Bu Yati dari pengajian. Untuk mereka yang pernah berkata, saya takut ribet, takut tak berguna. Aku memakai baju lama, gaun abu-abu yang dulu sering kupakai mengajar. Ada tambalan kecil di lengannya, hasil jahitan tangan. Aku tidak berdandan, tidak menyembunyikan apapun. Aku ingin mereka melihat aku sebagaimana adanya, seorang ibu, seorang guru yang juga pernah salah percaya. Di dalam sidang, suasananya jauh lebih kaku dari yang kubayangkan. Perwakilan dari platform hadir bertiga. Mereka berdalih semua dokumen lengkap, semua tanda tangan sah. Tapi Hanifah membalasnya dengan pasal demi pasal, data demi data. Ia menunjuk ketentuan bahwa ketika ada indikasi pemalsuan atau penyalahgunaan identitas, kewajiban verifikasi tidak bisa diabaikan. Hakim tak banyak bicara, hanya mengangguk dan memutuskan. Permohonan diterima. Semua proses penagihan atas nama Bu Halimah dinyatakan dihentikan sampai proses pembuktian selesai. Aku tidak pernah membayangkan akan mendengar kalimat seperti itu dari ruang sidang. Aku hanya bisa menggenggam tangan Hanifah erat saat kami melangkah keluar. Bu Halimah, ini sudah separuh kemenangan, katanya. Aku menatap langit, awan sudah mulai terbuka. Tak apa, saya punya waktu, saya akan teruskan pelan-pelan. 2 bulan kemudian, aku berdiri di depan podium lagi. Bukan di sekolah, bukan di rapat guru. Bukan karena ada pengawas datang. Kali ini diundang oleh Universitas Terbuka Lansia di kecamatan sebelah. Bu Halimah, kata mereka, kami ingin ibu berbagi pengalaman. Boleh pilih temannya sendiri. Awalnya aku menolak. Saya ini bukan siapa-siapa. Saya sudah tua, bicara pun gemetar. Tapi begitu Bu Rahma mendengarnya, dia langsung menegur. 30 tahun kamu bisa berdiri mengajar ratusan murid. Masa sekarang cerita soal hidupmu sendiri malah mundur? Lagi pula, kalau kamu diam, siapa yang akan buka mata orang-orang di luar sana? Malam itu aku berpikir lama, dan akhirnya aku setuju. Dengan satu syarat, aku akan tulis sendiri naskahku. Tanpa slide, tanpa video. Hanya aku, secarik kertas, dan apa yang benar-benar kualami. Hari itu, aku mengenakan kardigan rajut warna coklat muda. Seragam perang saat ujian dulu. Ku jinjing map kecil, berisi 1 lembar catatan dan sebuah pulpen. Di ruangan itu sekitar 40 orang hadir. Wajah-wajah yang kukenal dari pasar, mushola, bahkan mantan wali murid. Semua diam ketika aku membuka suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Halimah. Saya seorang pensiunan guru. Hari ini saya tidak datang untuk mengajar, bukan juga untuk jual asuransi.
Saya hanya ingin memberitahu kalian satu hal. Saya pernah ditipu, dan penipunya adalah orang yang saya anggap anak sendiri. Ruangan Henning. Saya kehilangan semua, uang pensiun, simpanan, dan kepercayaan. Tapi saya tidak kehilangan keberanian untuk berdiri kembali. Aku berhenti sejenak. Mataku menyapu ruangan. Beberapa orang mulai meneteskan air mata. Yang lain menunduk, mungkin teringat seseorang yang juga pernah disakiti. Saya tidak tahu banyak soal internet, soal platform atau kripto. Tapi saya tahu, ketika ada yang salah, kita tidak boleh diam. Karena kalau kita diam, mereka akan mengira kita lemah. Dan kita bukan lemah, kita cuma terlalu percaya. Tanganku masih gemetar, tapi suaraku sudah tak bergetar lagi. Karena kali ini aku bicara bukan sebagai korban, tapi sebagai saksi hidup. Tatapanku menyapu wajah-wajah di ruangan itu. Waktu saya ditipu, saya benar-benar merasa hidup saya sudah selesai. Saya pikir semua kehormatan hidup saya dijadikan nama pinjaman, dijadikan toko iklan, semuanya hilang. Aku menarik napas dalam. Tapi kemudian saya memutuskan untuk bangkit. Bukan karena saya pemberani, tapi karena saya takut. Takut kalau saya diam, besok yang kena bukan saya lagi, tapi kamu yang duduk di sebelah saya, yang bareng-bareng antre obat di puskesmas. Suara dan iramaku mulai mantap, seperti saat dulu mengajar tentang deret geometri atau rumus segitiga. Aku tahu di mana harus berhenti, di mana harus tekan nada. Kuceritakan bagaimana mereka mencuri identitasku, menguras rekeningku, dan bagaimana aku lembar demi lembar mencocokkan transaksi, pergi ke kantor polisi, berdiri di pengadilan, menandatangani surat kuasa hukum. Aku tidak menangis. Aku hanya berkata, kita bukan tidak bisa belajar. Kita hanya terlalu lama berpikir kita tak bisa. Tapi kita bisa, bahkan bisa lebih jeli dari mereka. Tulis, rekam, ceritakan. Jangan takut malu, karena kalau kita diam, mereka tidak akan pernah takut pada kita. Seorang ibu mengangkat tangan, suaranya bergetar. Bu Halimah, kenapa ibu berani bicara? Aku menatapnya dan tersenyum perlahan, karena saya baru sadar, diam saya bisa lebih berbahaya daripada penipuan mereka. Saat acara selesai, tepuk tangan tak terlalu keras, tapi berlangsung lama. Ada yang berdiri memberi hormat, ada yang memotret catatan kecil yang kubagikan, ada yang mendekat dan berbisik, terima kasih. Malam itu di rumah, aku membuka kembali catatan presentasiku. Di halaman terakhir yang masih kosong, kutulis satu kalimat dengan tangan sendiri. Panggung ini bukan akhir, tapi permulaan. Cerita yang barusan kamu dengar adalah pengalamanku sendiri. Tapi aku tahu, bukan hanya aku yang mengalami ini. Mungkin kamu pernah dengar, mungkin kamu punya kerabat yang hampir kena, atau mungkin kamu sendiri sedang bingung harus mulai dari mana. Apa pendapatmu? Apakah kami, orang-orang tua, terlalu percaya keluarga? Atau kami hanya terlambat belajar cara melindungi diri? Pernahkah kamu mengalami pencurian identitas? Penipuan keluarga? Investasi bodong? Kalau kamu jadi aku, apa yang akan kamu lakukan? Dan jika di sekitarmu ada orang tua seperti aku, apa yang akan kamu katakan kepada mereka? Aku ingin dengar pandanganmu. Tak perlu panjang lebar, kamu cukup tulis, saya juga pernah. Atau, hampir saja saya kena. Itu sudah cukup, karena semakin banyak dari kita bicara, semakin jelas pula kita melihat bagaimana dunia memperlakukan orang tua. Dan dari situ, kita bisa cari jalan yang lebih aman bersama. Silakan tulis pendapatmu di kolom komentar. Kalau kamu mendukung saya terus bersuara, tulislah. Kalau kamu punya saran, tulislah juga. Dan jika video ini menurutmu bermanfaat, untukmu, atau untuk orang tua yang kamu sayangi, tolong tekan tombol subscribe. Bagikan video ini. Kirim ke orang-orang yang kamu sayang. Karena ini bukan kisah langka, bukan kisah orang lain. Ini adalah kenyataan. Dan untuk melindungi diri, kita perlu belajar dan saling mengingatkan. Subscribe. Eines. Tidak. Wina kekuatan besar di tiraining at Brain Terus Maya.